Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Tapi melihat kondisi sekolah rasanya ada yang mengganjal ini, Pak. Apa itu Bu Fatimah yang mengganjal? Kan kita lihat sekolah-sekolah yang lain itu kan, Pak, bersih, teratur, banyak kerajinan dari berbagai macam daur ulang. Lihatnya enak dilihat seperti itu, Pak. Nah, sekolah Ibu kenapa? Emangnya nggak nyaman? Gimana ya, Pak? Setiap hari kalau pagi bersih, Pak, tapi kalau udah setelah istirahat itu kan, Pak, sampah berserakan, terutama di depan kelas saya itu sampah berserakan, bekas makanan, bekas minuman, padahal tong sampah ada, Pak. Kelihatannya nih kan tong sampah kami ini kan ada penutupnya, Pak. Kelihatannya Iya. anak-anak itu malas membuka tutup sampah, jadi letak aja di atas tutup itu, jadinya kan jatuh penuh berserakan seperti itu, Pak. Terus kan juga udah ada tulisannya tuh kan, Pak, sampah organik, sampah anorganik. Tapi kelihatannya siswa ini belum tidak membuang sampah sesuai tulisan yang telah dituliskan di situ kan, Pak. Sampah daun dimasukkannya di tempat sampah anorganik kan, Pak. Sampah plastik pas piket, Iya. masukkannya di sampah organik seperti itu, Pak. Jadi kesadaran siswa ini belum muncul dari dalam dirinya tuh, Pak, untuk pertama membuka tutup sampahnya sesuai tempatnya, sama tulisannya itu diabaikan saja. Kesadarannya Tidak ada petugas kebersihannya, Bu? Petugas kebersihannya ada, hanya kan kalau petugas kebersihan itu kan, Pak, dia kan hanya mengambil sampah dari tong sampah itu, mengangkutnya ke pembuangan akhir. Jadinya dia juga tidak bisa juga disalahkan, dia hanya mengumpulkan semua sampah dan dia membuangnya di tempat sampah akhir. Hanya kan ini saya melihat petugas kebersihan, kelihatannya dia dia juga membakar sampah, Pak. Jadi asapnya itu juga terasa di lingkungan sekolah, jadi ada polusi lain. Pas malah menjadi polusi ya? Ya, pas hari hujan sampahnya menumpuk, ada bau tidak sedap. Pas hari panas, dia bakar, asapnya itu juga kemana-mana, Pak, seperti itu. Piket kelasnya berjalan tuh, untuk membersihkan di kelas, gitu, buang sampahnya. Piket kelas kan pagi ya, Pak. Piket kelas itu kan pagi. Jadinya pagi itu bersih, Pak. Pagi itu bersih. Tapi pas istirahat itu udah mulai sampah sampai pulang nanti, Pak. Pas pulang kan petugas kebersihan ada, makanya itu pagi bersih lagi. Tapi pas istirahat sampai jam pulang itu sampah yang berserakan lagi, Pak. Seperti itu kondisi sekolah saya, Pak. Guru-guru tidak mengarahkan siswanya untuk menjaga kebersihan, Bu? Sudah, tapi kurang maksimal. Lagian kesadaran diri siswa itu kan, kita istirahat, guru juga istirahat, Pak, makan juga kan, Pak. Seperti gitu ya, Bu. Jadi gimana, Bu, rencananya ke depan ini? Kalau emang kayak begitu sekolahnya, gimana ide Ibu untuk melakukan tindakan supaya bersih sekolah gitu? Rencananya kalau saya ada ide nih ya, Pak, sedikit, kita kan rencananya lebih memantapkan lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah ada, Pak, membuang sampah pada tempatnya sudah ada, tapi belum terrealisasi dengan maksimal keyakinan kelasnya. Atau nanti rencananya bisa melalui Kombel ya, Pak, kita membuat materi tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa tentang bahaya sampah itu, Pak. Bahaya sampah yang berserakan, polusi yang diakibatkan sampah seperti itu, Pak.
juga memberikan rencana saya ada video tentang Ya. bahaya sampah, terus cara daur ulang sampah seperti itu Pak. Di acara kegiatan Kombel. Setelah itu diharapkan wali kelas mensosialisasikan ke setiap kelas, bukan kelas saya saja, dan juga yang guru yang nggak wali kelas rencananya bisa di sela-sela pembelajarannya dia menampilkan video tersebut, mengingatkan kembali kan Pak, mengingatkan kembali, menumbuhkan Sosialisasi gitu ya. kesadarannya. Ya, sosialisasi. Juga rencananya kan ada juga kegiatan seperti rohis, kita ngumpul pas upacara juga terus disosialisasikan kepada siswa seperti itu rencananya Pak. Terus sampah yang kalau tidak ingin dibakar, kira-kira bagaimana Bu? Sampah-sampah kalau dibakar kan menimbulkan polusi, asap lagi. Kita kan di Rio terkenal dengan asapnya kebakaran hutan. Kira-kira kalau nggak dibakar solusinya gimana tuh Bu? Oh, kalau tidak dibakar, rencananya saya mau buat ini Pak. Kan ada ruangan kosong, membuat bank sampah gitu kan Pak. Setelah dipilah, diletakkan di bank sampah gitu Pak. Biar tidak menumpuk gitu kan Pak. Untuk didaur ulang Pak. Untuk didaur ulang yang organik untuk pupuk kompos juga kita saya akan ini Pak, berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat agar mengadakan drum-drum itu Pak untuk sampah organik dan anorganik, berkoordinasi dengan kepala sekolah biar ada satu ruangan untuk bank sampah. Di sekolah kami belum ada bank sampah itu. Iya Bu. Biasanya kalau bank sampah kan kayak contohnya berapa gelas plastik ditukar dengan berapa rupiah. Gimana gitu Bu idenya? Kayak begitu atau gimana tuh Bu? Ditukar berapa rupiah bisa, terus juga bisa dibuat kerajinan di situ ya Pak, seperti itu. Tapi kami belum ada pengalaman juga tentang bank sampah ini Pak. Jadi rencana juga kami mengundang BLH atau orang yang sudah profesional tentang penanganan bank sampah ini, karena kami masih belum tahu juga karena melihat keadaan sekolah baru terpikir begini kan Pak. Iya Bu. Berikutnya ini kan kurikulum merdeka ini kan Pak. Jadi saya lihat tema-tema P5 ini kan sangat menarik. Jadi saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan itu Pak. Masalah sampah dan daur ulang sampah seperti itu. Sehingga lebih maksimal. Di dalamnya nanti juga kita akan mengundang orang luar, dunia usaha, seperti apa penanganan sampah. Seperti itu Pak. Dan terus memantau realisasikan sampahnya Pak. Dibuat sesuatu yang bisa bermanfaat lagi, bisa nggak Bu? Sampahnya bermanfaat lagi. Ya itulah ya kan Pak. Kami harus ada P5 ini melatih membuat daur ulang sampah yang lebih bermanfaat, yang lebih berkualitas daur ulang sampahnya kan Pak. Sehingga contohnya nanti dalam bentuk apa tuh Bu? Contohnya dalam bentuk barang apa? Contohnya dalam bentuk kerajinan tangan seperti itu Pak, tapi yang bernilai jual tinggi lah Pak. Jadi kita akan mengundang orang yang sudah profesional di bidang daur ulang sampah ini Pak. Di perusahaan-perusahaan juga banyak di sekitar kita kan Pak yang sudah mendaur ulang sampah kan Pak. Dan rencananya kami akan gelar karya nih Pak, di akhir nanti kami akan mengundang tokoh masyarakat, para pejabat di sekitar ini Pak. Dari bahan baku sampah-sampah bisa nggak sampah itu dibuat untuk apa barang yang dijual di gelar karya? Ya rencananya itu Pak, mau gelar ini daur ulang sampah kan Pak. Ya. Sebenarnya sudah ada tapi kan kurang, kerajinannya tuh kurang menjual gitu kan Pak, kurang maksimal gitu. Ya. Karyanya mengundang pihak lain atau cuma di lingkungan sekolah?
rencananya ya mau mengundang tokoh masyarakat, pihak perusahaan, dunia usaha, dunia industri, puskesmas juga Pak, bekerja sama Pak. Kalau perlu ya, dan juga orang tua siswa, kan orang siswa yang mengerjakan. Gelar karya. Menggelar pasar ya Bu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi masyarakat Cikicang bisa membeli di gelar karya di sekolah Ibu gitu. Ya, kita akan juga jual beli, juga dipakai Pak. Jadi seperti piring-piring plastik itu kita buat dari kerajinan dari sekolah. Jadi juga pihak kantin juga memakai daur ulang dari bahan yang sudah dibuat siswa, sehingga lebih maksimal gitu kan Pak. Tidak sampah-sampah, sisa makanan, bekas makanan dan minuman itu bisa berkurang Pak. Iya. Kira-kira siswa dan lingkungan di sekolah bisa nggak berkomitmen untuk menjadi daur ulang sampah yang lebih bermanfaat? Bisa nggak berkomitmen untuk membuat hasil daur ulang itu menjadi lebih bermanfaat? Ya makanya Pak, rencananya lebih sosialisasi dengan program P5 ini, lihatnya lebih maksimal gitu kan Pak, dibandingkan hanya sosialisasi di kelas. Tapi kalau mengundang orang luar, itu suasananya lebih beda mungkin Pak. Jadi semoga dengan adanya program P5 ini dan sudah ada pelatihan tentang pembuatan bank sampah, jadinya bisa kita seluruh warga sekolah berkomitmen untuk sampah-sampah ini bukan lagi menjadi musibah tetapi menjadi maslahat untuk sekolah Pak. Amin ya robbal alamin. Tapi kan tidak semua, semisal kayak warga sekolah tuh mau mengikuti. Kalau ada yang tidak mengikuti gimana itu Bu? Inilah makanya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah kan Pak, karena kan saya hanya guru biasa, wali kelas gitu kan Pak. Tapi kalau ada dari pimpinannya berkomitmen, semoga yang di bawah-bawah juga ikut gitu Pak. Makanya masalah ini sudah saya makanya saya butuh teman sejawat dan terutama kepala sekolah, dukungan kepala sekolah. Jadi semua digerakkan ya di lingkungan sekolah untuk mendukung gerakan Ibu ini ya. Ya, karena kan kelas saya hanya satu kelas, sementara kelas lain ada puluhan, ya gimana ya Pak? Percuma kalau kelas kami sementara tidak disosialisasikan ke seluruh sekolah, seluruh kelas, seluruh siswa Pak, seperti itu. Ya, mantap sekali dengan rencana aksi dan komitmen dari Ibu Fatimah. Semoga rencana ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, terima kasih. Mohon bantuannya ya Pak, ke depannya ya Pak. Iya Bu, saya akan selalu memberikan solusi dan bantuan yang saya bisa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.